Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Bapak Ibu majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang insyaallah dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, saya memilih ayat-ayat yang akan kita cari bersama-sama. Setelah itu saya persilakan bagi yang memegang Al-Quran buka surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Surat An-Nisa surat 4 ayat 58 dan 59. Ya. Sebagaimana biasa kita akan awali kajian dua ayat ini dan bersama-sama membaca ayat. Yang lain tidak bukan dalam rangka untuk menuju kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah selalu Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Dan dengan itu ada di antara keutamaannya adalah setiap lafaz huruf hijaiyah yang kita lafazkan, kita ucapkan itu dinilai satu kebajikan, dan setiap kebajikan dilipat gandakan 10 kali. Mudah-mudahan dan itu memenuhi timbangan amal kebajikan kita pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak ada yang bisa mengalahkan pada amal perbuatan kita. Harta, anak, dan semua yang kita upayakan dunia tidak akan berikan manfaat lagi kecuali mereka yang datang dan amalnya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Mari kita mulai saja membaca dua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah. Teruskan.
Ya, silakan persilakan yang membaca terjemahan. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jadi juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keduanya menyatakan bahwa ayat yang pertama, ayat 58 itu, ayat ini ditujukan kepada para pemegang kekuasaan. Yang di ayat 59 ada kata ulil amri dan diartikan dengan pemegang kekuasaan. Perintah kepada ulil amri, ayat pertama ini ada dua ayat yang diperintahkan. Pertama adalah antu'addul amanati ila ahliya, adalah mereka menunaikan amanah, amanah-amanah yang dibebankan kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perintah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Kalau kalian memutuskan suatu perkara di antara manusia, maka hendaklah kamu putuskan itu dengan adil. Itu ayat yang pertama, ditujukan kepada para pemegang kekuasaan. Sedangkan ayat yang kedua diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman, ditujukannya kepada rakyat yang dipimpin, agar mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri, pemegang kekuasaan. Taat kepada Allah artinya dia menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Taat untuk menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Taat kepada syariat. Taat kepada Rasul, yang kita meneladani, mengikuti segala sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik qauliyah, fi'liyah maupun takribnya. Sunnah qauliyah adalah ucapan, sunnah fi'liyah perbuatannya, dan sunnah takribiyah adalah pengakuan dia terhadap apa saja yang dilakukan oleh para sahabat. Dan taat kepada ulil amri, perintah agar supaya rakyat taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Tentu dalam batas-batas yang dalam hadis Rasulullah dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan ini tidak ketaatan mutlak. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasul, ketaatan mutlak tanpa syarat. Karena itu diulangi dua kali kata ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tapi ketaatan kepada ulil amri tidak ada kata ati. Itu menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu ketaatan bersyarat, yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan tidak boleh taat kepada ulil amri kalau mereka menyuruh kita berbuat maksiat, melanggar aturan-aturan. Nah, ketaatan kita kepada ulil amri di sini tidak mungkin kalau tidak ada ulil amri.
Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan tentang adanya kewajiban untuk memilih atau mengangkat ulil amri. Karena itu dalam kaidah usuliyah disebutkan tentang ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib, sesuatu yang akan menyempurnakan yang wajib ini, kalau dia tidak dilakukan maka yang wajib tidak mungkin. Yang wajib adalah taat kepada amri sesuai dengan perintahnya, ati'u lil amri, tanpa disebutkan ati'u tapi kalimat sambung wawul atafna. Maka memilih ulil amri itu menjadi wajib, karena kita diwajibkan untuk taat kepada pemimpin, pemegang kuasa. Banyak sekali hadis-hadis ataupun dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh para ulama tentang kewajiban mengangkat pemimpin ini. Salah satu contoh yang sederhana saja adalah Rasulullah mengatakan, "Idza kuntum thalathan fi safar." Kalau kalian ada 3 orang dalam perjalanan, fa'amiru ahadakum, maka angkatlah seorang jadi pemimpin kamu, jadi amir kamu. Disebut dengan amir safar. Kalau haji kan amirul haji. Jadi kalau dalam perjalanan saja bila ada 3 orang, harus 1 orang ini dalam kaitan mengamalkan sunnah tadi. Fa'amiru, artinya jadikan seorang sebagai amir safar. Sederhana seperti itu. Orang dalam perjalanan Rasulullah perintahkan harus ada seorang amir. Apalagi kalau ini dalam komunitas yang lebih luas. Nah, termasuk imam masjid. Jadi imam masjid itu harus jelas, ada imamnya. Itu disebut imam rawatib. Dan itulah kemudian hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau ada wali itu biasanya imam masjid. Kalau ada kalau kita sebut apa, wali kota, yang kebetulan wali kota ini dia juga bacanya bagus. Kalau dalam syarat kepemimpinan jadi imam kan lihatnya akra'uhum dulu, yang paling bagus akra'nya, makhrajnya, tajwidnya, segalanya itu. Dia datang ke sini, dia tidak punya hak untuk menjadi imam, kecuali kalau imam masjid ini mengizinkan. Ada pendapat lain karena dia di wali, dia kan membawahi semua kepemimpinan ini, jadi dia punya hak. Tapi atas dasar hadis ini, maka imam masjid di sini, imamnya mana? Itu yang disebut dengan imam rawatib. Kalau imamnya ganti-ganti bukan rawatib, tetap harus ada satu imam yang tunjuk. Seperti di Masjid Istiqlal kan ada imam besar atau imam apa tuh. Tapi itu kaitan dengan pemimpin tadi. Nah, surat An-Nisa ayat 58 tadi itu mengindikasikan bahwa pemimpin ini harus pemimpin yang adil. Dan itu yang sedang kita rindukan sekarang. Kita merindukan pemimpin yang adil. Kenapa kita rindukan pemimpin yang adil? Karena apa? Satu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa doa pemimpin yang adil itu mustajab. Kalau pemimpin selalu berdoa memohon agar supaya rakyat dari hidup sejahtera, aman, tentram, kata Rasulullah SAW, salah satu la turaddu da'watuh. 3 golongan manusia yang tidak ditolak dakwah mereka. Doa mereka, dakwah ini artinya doa, bukan berdakwah. Yang pertama al-imamul adil, pemimpinnya adil.
di sini bukan imam masjid, tapi imam dalam pengertian para ulama menyebutkan sini dengan imam dalam arti kepemimpinan umum yang membawahi menteri-menteri, wakil-wakil sampai kepada RT RW, itulah dia imamnya. Maka doanya kata Rasulullah SAW akan dijabah oleh Allah kalau dia adalah seorang pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Ya, dakwah. Jadi salah satu naturun dakwah itu 3 golongan manusia yang dakwah, artinya doa sih, doa mereka tidak ditolak, jadi dijabah oleh Allah. Al-Imamul Adil, yang kedua baru as-shaimu hatta yakhsura, orang yang sedang puasa sampai dia berbuka, doanya dijabah oleh Allah. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang-orang yang teraniaya, doa orang-orang yang terzalim, tidak ditolak oleh Allah. Itulah yang menyebabkan kita merindukan imam yang adil. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa imam yang adil adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat dengan Allah di hari kiamat nanti. Inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamah. Ahabban nas artinya manusia paling dicintai oleh Allah di hari kiamat nanti. Wa adnahum minhu majlisan, dan paling dekat dengan Allah. Adna, dekat. Majlis, tempat duduknya adalah imamun adil, kata Rasulullah SAW. Wa abghadun nasi ilallahi wa ab'aduhum minhu majlisan, dan manusia yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah imamun jairun, pemimpin yang tidak adil. Yang ketiga, kenapa kita merindukan imam yang adil? Yang ketiga ini karena dia adalah satu golongan, dan golongan yang paling pertama yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yang mendapatkan perlindungan di hari kiamat di saat tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan dari Allah. Pada hari yang di dalam riwayat yang disebutkan matahari ini jaraknya hanya sedekat dari kepala kita, begitu dekatnya, sehingga banyak orang-orang yang berdosa yang mandi peluh keringatnya sendiri. Karena, tapi di situ ada 7 golongan yang mendapat perlindungan dari Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adil, imamun adil, imam lagi imamnya adil. Baru yang kedua, warajulun mu'allaq warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Mungkin hadisnya kan sudah sering kita dengar ya. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu, hatinya, mu'allaqun, terpaut, tergantung dan masjid. Ini kata kiasan orang yang selalu ibadah kepada Allah. Tapi kemudian dijelaskan bahwa orang yang mencinta masjid, senang untuk sholat berjamaah di masjid, sunnah-sunnah Rasulullah juga yang dia penuhi. Yang kedua, yang ketiga baru wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Syab itu pemuda, remaja, remaji yang tumbuh besar dalam keluarga yang selalu ibadah kepada Allah, dan seterusnya. Kita tidak membahas tentang hadis ini, tapi kita ingin fokus pada al-imamul adil, pemimpin yang
adil tadi. Itu yang pertama. Kenapa alasannya? Apa alasan sehingga kita merindukan pemimpin yang adil? Paling tidak ketiga dan doanya mustajab, manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32 apa? Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku. Ini firman Allah. Allah menyuruh Rasulullah kasih tahu umat. Kalau mereka benar-benar cinta kepadaku, buktikan. Pembuktiannya adalah dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan semua sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tiga alasan ini. Yang ketiga adalah tadi, imam yang adil itu adalah termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapat perlindungan di hari kiamat. Sana tidak ada perlindungan kecuali iman. Sekarang kita bahas tentang ciri pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu yang selalu membimbing, memberi petunjuk, dan berikan contoh kepada yang lainnya. Silakan buka surat Al-Anbiya ayat 73. Situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina." Ya. Surat Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa kanu lana 'abidin. Wa kanu lana 'abidin. Silakan baca terjemahannya. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Ya. Wa ja'alnahum a'immah. A'immah itu adalah bentuk jamak dari imam. Imam pluralnya adalah a'immatun. Kata Allah, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang yahduna, selalu berikan petunjuk bi amrina, atas dasar perintah kami, bukan atas dasar undang-undang. Ya, undang-undangnya kalau memang sejalan dengan syariat Allah, ya kita tidak lakukan. Yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Kok pemimpin dapat wahyu? Karena ayat ini terkaitnya dengan para rasul, para anbiya dahulu. Tapi kalau kata-kata auha ini kan bisa berarti insting, karena itu lebah. Lebah itu dalam surat An-Nahl. Lebah. Itu ayatnya wa auhayna ila nahli. Kami wahyukan kepada lebah. Tentu tidak kita artikan wahyukan, karena wahyu itu hanya diturunkan Allah kepada para rasul, para anbiya. Maka kalau ini ditujukan kepada para pemimpin itu artinya diberikan inspirasi. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami selalu berikan inspirasi kepada mereka untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Fi'lal khairat termasuk iqamis salat, hubungan dia dengan Allah, hablum minallah, wa ita'iz zakat, ini kaitannya dengan hablum minan nas, hubungan dengan sama manusia, kepedulian sosial. Wa kanu lana abidin, dan mereka adalah orang yang selalu mengabdikan diri kepada Allah SWT. Bukan jadi abdi negara, tapi abdi Allah. Abdullah, bukan abdul dinar. Ada abdul dinar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dia katakan, Ta'isa abdul dinar,
celakalah para penyembah dinar, dolar, rupiah, dan seterusnya. Penyembah materi. Jadi bahkan ulana abidin. Ini ciri pemimpin yang adil tadi. Yang pertama ya, selalu membimbing, menunjuk dan juga memberi contoh. Dan memberi contoh ini imam tadi. Imam itu secara bahasa sama dengan amam, sama tadi dengan dakwah dan doa itu punya akar kata yang sama. Jadi kalau doa mohon apa? Kita selalu mohon supaya kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Kalau dosa supaya diampuni. Kalau sudah baik lebih baik. Nah, itu artinya kita berdoa mohon perubahan. Kalau dakwah itu mengajak, mengundang dakwah. Sama kata imam. Imam ini tadi artinya pemimpin, tapi imam juga berarti amam di depan. Sekarang karena zamanan teknologi canggih, jadi imam cukup dia duduk di belakang saja, pakai mic kan kedengaran semuanya. Tidak, imam itu amam, dia harus berada di depan gitu. Karena itu wanita tidak boleh jadi imam. Wanita jadi imam jadi porno nanti ya. Wanita di depan jadi imam dan di belakang ada makmum semuanya. Bukan sekedar dia berada di depan, tapi dia harus memberikan contoh. Karena itu dalam hadis tentang salat, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan sebagai ikutan. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila dia takbir kamu. Ini bagiannya Ustaz Abdul Halim ya. Dulu kan suka ada pelatihan salat khusyuk. Wa idza kabbara fakabbiru. Wa idza qara'a fa ansitu, kalau dia takbir kamu. Kalau dia mengatakan wa idza qala sami'allahu liman faqulu rabbana walakal hamd, kalau dia katakan sami'allahu liman hamidah, jangan kita sami'allahu liman hamidah, tapi perintah Rasulullah rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u, itu semua imam dijadikan sebagai ikutan. Jangan kita duluan daripada imam. Nanti Rasulullah mengatakan orang yang ketika ruku misalnya lebih dahulu bangun itu nanti lehernya dibikin apa itu, pokoknya ada hukuman mendahului imam itu tidak boleh. Itulah imam. Bisa dilihat dia turun naik itu. Karena itu para sahabat menceritakan tentang bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bentuknya visual, diikuti imam. Pemimpin itu harus memberikan contoh teladan. Nah, itulah di ayat yang pertama surat Al-Anbiya ayat 73. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amirin, amir." Jadi kata lain daripada imam itu amir. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab dijuluki dan apa? Dipanggil dengan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar Siddiq dipanggilnya dengan Khalifatul Rasulullah. Itu gelarnya atau apa? Nama pemimpin dalam ya. Ma min amirin jadi amrul muslimin. Tiada seorang pun amir atau pemimpin yang diberikan kekuasaan itu mengurus urusan kaum muslimin. Tsumma la yajhadu lahu, tapi dia tidak sungguh-sungguh berupaya untuk memenuhi atau menjalankan kepemimpinan terhadap mereka. Wa yansahu, juga memberikan arahan, nasihat, petunjuk. Illa lam yadkhulu ma'ahumul jannah. Pemimpin seperti itu, kata Rasulullah, dia tidak ikut masuk surga bersama dengan rakyat. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, sabar dan yakin.
Lihat surat As-Sajdah, surat 32 ayat 24. Surat As-Sajdah itu hafid-hafid kita di sini suka dibaca nggak di hari Jumat? Surat As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Di ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Artinya, Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. selama mereka sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Kalau yahduna tadi sudah di ayat di surat Al-Anbiya ayat 73. Dan di sini adalah ciri lain daripada pemimpin imam, a'immah itu adalah mereka sabar. Tabah sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Tapi dengan sebuah keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka selalu yakin dan ayat-ayat kami. Dia yakin salah satu rukun iman kan 6 itu. Salah satu rukun iman adalah iman kepada takdir. Dia yakin dan seyakin-yakinnya adanya takdir. Tapi bukan berfaham fatalisme yang pasrah, tidak. Karena takdir tidak pernah diungkapkan oleh Allah kepada kita. Justru takdir itu yang mendorong kita untuk berbuat, berikhtiar. Tapi ketika ikhtiarnya tidak sampai sesuai dengan maksud tujuan yang dia inginkan, dia bersyukur. Yakin akan ayat-ayat Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirian. Tapi semuanya itu kuncinya adalah sabar tadi. Dan para rasul-rasul Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan dakwah kepada umat ini, mereka adalah manusia-manusia yang paling sabar dalam menjalankan tugasnya. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, tidak emosional dalam menyelesaikan berbagai masalah, dalam mengambil keputusan. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, la yaqdiyanna hakamun, hakim itu artinya penguasa. La yaqdiyanna hakamun baina tsnaini, tidak boleh seorang hakim. Hakim itu punya makna dua. Pertama, memutuskan perkara, dan hakim juga berarti pemegang kekuasaan atau kepala negara. Tidak boleh dia memutuskan suatu perkara antara dua orang yang berselisih, wa huwa ghadban, sedangkan dia dalam keadaan sedang emosi. Itu sabda Rasulullah SAW. Bagaimana sebagai seorang pemimpin tapi emosional ketika harus memutuskan suatu perkara, nanti munculnya ketidakadilan. Sudah ada. Percepat apa? Ya. Yang keempat, orangnya tidak suka
sogoknya bersuap riswa. Kalau sekarang kan istilah money politik. Hadis Rasulullah SAW menyatakan laknatullahi alal rosi wal murtasyid. Allah melaknat pemberi sogok dan yang menerima sogok. Dalam riwayat yang lain, la'na Rasulullah SAW ar-rosi wal murtasyid. Rasulullah juga melaknat orang yang menyogok dan yang sogok. Yang kelima terakhir, ciri di antara masih banyak lagi, tapi ini yang kelima adalah dia tidak menghindari diri dari orang lemah dan yang butuh. Rasulullah bersabda, "Man waliya min amrin nas syai'an." Siapa yang jadi wali, yang diberikan kuasa untuk mengurus manusia dalam urusan mereka, fahtajaba anil ulil dhaf, tapi dia menghindari diri dari orang-orang yang lemah, wal hajah, dan orang yang butuh, ihtajaballahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah akan menghalangi dia, menutupi dia daripada pertolongan Allah pada hari kiamat nanti. Itu yang terakhir, ciri pemimpinnya. Silakan kita dengarkan azan. Teruskan dulu sampai aman. Ciri-ciri pemimpin yang adil. Kita sudah sebutkan pertama itu yang terkait dengan surat Al-Anbiya ayat 3 yang memberi petunjuk atas perintah Allah dan memberikan contoh. Dan yang kedua surat As-Sajdah ayat 24, yakni yang sabar dan yakin akan ayat-ayat Allah
tidak menghindari diri dari orang-orang yang lemah dan orang-orang yang lemah. Yang keempat tadi tentang sogok menyogok. Yang kelima kita menghindari diri dari orang-orang lemah dan orang yang butuh. Ya, jadi adil itu ya, sederhana saja itu definisinya, takrifnya tentang adil. Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari adil itu adalah zalim. Zalim itu artinya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenarnya. Dan para ulama mengembangkan lagi dan mengatakan bahwa adil itu artinya memberikan hak kepada orang yang berhak menerima tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Adil juga dalam arti dia memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, dalam arti yang benar harus dibenarkan dan yang salah disalahkan. Nah, Ibnu Maskawai, seorang pakar di bidang akhlak, dalam kitab Min Akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab buku namanya Akhlak Rasulullah. Di situ dia sebutkan bahwa sifat adil ini didukung oleh 3 sifat utama. Yang kalau tidak memiliki 3 sifat ini, ya akan sulit diharapkan dia berbuat adil. Yang pertama adalah dia memiliki sifat hikmah, bijaksana, hikmah. Artinya, tapi hikmah itu sendiri kalau mengikuti hadis Rasulullah SAW itu juga dengan Al-Quran. Hikmah yang pertama bermakna sunnah. Yang kedua itu bermakna ilmu. Rasulullah mengatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah adalah suatu yang kehilangan dalam diri seorang mukmin. Fa aina ma wajada fa huwa ahaqqu biha. Di mana dia menemukan itu, dia yang paling berhak untuk memilikinya. Terkaitnya dengan ilmu yang bukan didapatkan dari bangku sekolah, tapi memang berdasarkan pengalaman, wawasan, hikmah. Karena Rasulullah mengatakan, di mana sih dia ketemu, dia akan dia menjadi berhak untuk mengambilnya. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah hikmah. Nah, kalau dia ketimbang, kemudian di sana dia menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan ini, nah itu ilmu yang harus mestinya bagi seorang mukmin, dia yang berhak untuk memilikinya. Itu yang pertama. Seorang memiliki hikmah, artinya punya ilmu, wawasan yang luas, sehingga dia mampu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, kebijakan-kebijakan atas dasar ilmunya. Yang kedua, as-syaja'ah, ada keberanian. Keberanian untuk mengambil keputusan atau bertindak. Yang ketiga, al-iffah. Syarat yang ketiganya adalah iffah. Iffah itu, kalau laki-laki, orang yang iffah disebutnya afif. Ada yang sini punya nama Afif atau putranya Afif. Itu artinya, kalau perempuan dipanggilnya Afifah. Artinya orang yang selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu iffah. 3 sifat utama inilah yang membuat seorang itu akan berbuat adil. Bagaimana dia bisa bertindak adil kalau dia punya dosa, dia punya
rekam jejak yang di sana. Gitu. Jadi hikmah itu ilmu, wawasan, pengalaman. As-saja'ah punya sikap berani bertindak tegas, dan al-iffah adalah selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dalam ilmu hadis, seorang ini tidak diterima hadisnya, dan kemudian karena ada perawi yang hadisnya tidak diterima, hadisnya jadi dhaif. Penyebabnya adalah salah seorang perawi itu dianggap tidak iffah. Karena itu mereka membuat persyaratan bahwa kalau yang meriwayatkan hadis ini suatu saat kelihatan dia sedang jalan sambil makan, itu nilainya dia turun. Itu dalam ilmu hadis. Kalau kelihatan dia kencing sambil berdiri, turun nilainya itu. Perriwayatnya itu ditolak. Artinya apa sih? Iffah itu bukan sekedar menghindari diri atau menjauhkan diri dari perbuatan dosa, tapi sampai kepada hal-hal yang kira-kira membuat mencemarkan nama baiknya atau apa lagi itu, wibawa, muruah harga dirinya, itu dia jaga. Itulah iffah. Hikmah, syaja'ah, dan iffah ini yang mendukung seorang menjadi orang yang memiliki sifat yang adil. Nah, itulah singkatnya saja semua yang berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 58 tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu, wahai para pemegang kuasa, untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Rasulullah SAW menyatakan, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna, tidak ada iman. Tidak ada iman ini jadi para ulama artikannya la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali kepada Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman sini artinya bukan iman tidak ada sama sekali, tidak sempurna imannya kalau dia tidak menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Wala dina liman la ahida lahu. Dan dia tidak termasuk orang yang beragama, tidak beragama bagi orang yang tidak menepati janji. Itulah amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dan yang kedua, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan ayat yang kedua tadi seruan kepada kita semua orang beriman, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Demikian Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini.